Shalom. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk hari ini kita berdoa. Kasih karunia dan damai bagimu yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki bulan Desember. Kita memperingati suatu kisah yang luar biasa, di mana Allah menjadi manusia. Ini sungguh dahsyat. Kita terkagum-kagum. Allah menjadi manusia untuk mengatasi masalah manusia, yaitu dosa dan kematian. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang menebus dosa kita dan kematian kita. Dia memberikan kondisi kita dari penderitaan beroleh kebahagiaan. Dari hukuman kepada kematian beroleh kehidupan selama-lamanya. Dari keputusasaan beroleh pengharapan yang hidup. Dari penderitaan dalam dunia ini, dalam hidup kita di dunia ini, beroleh kepastian keselamatan dalam dunia yang baru. Itu juga yang terjadi dalam teks firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan pernah menghukum bangsa Israel lewat Raja Nebukadnezar. Bangsa Israel terbuang 70 tahun karena dosa dan kejahatan bangsa itu. Lalu tibalah pada waktunya Allah juga yang menyelamatkan bangsa itu lewat Raja Kores. Nah, di sini diungkapkan, akulah Tuhan, kata Tuhan huruf besar semuanya, Yahweh. Tidak ada Allah lain. Hanya Dia satu-satunya yang mengatasi masalah bangsanya. Allah memberikan penghiburan dan pengharapan. Dan terbukti, saudaraku, nubuat ini terjadi. Tampillah Raja Kores yang menaklukkan kerajaan Babel, dan bangsa itu kembali ke tanah airnya, ke Yerusalem. Itu masih nubuat yang pertama dalam hidup bangsa Israel, dan bisa kita gambarkan, deskripsikan, kita berasal dari hidup yang pertama ini memasuki hidup bagian yang kedua. Hidup bagian pertama, kita masih hidup di dunia ini sama seperti bangsa Israel sampai hari ini. Semua manusia yang hidup di dunia ini, itulah hidup bagian yang pertama. Kita mengalami dinamika penderitaan, pergumulan, kebahagiaan. Tapi itu semuanya berujung kepada kematian. Nah, kita akan memasuki bagian hidup manusia yang kedua. Melalui Yesus Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yesus adalah Allah menjadi manusia mengatasi hidup kita bagian yang pertama. Upah dosa adalah kematian. Dan Dia menebus kita lewat karya keselamatannya. Dia menanggung dosa manusia dunia ini. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya adalah kebangkitan kita. Kematiannya adalah kematian kita. Dialah satu-satunya juru selamat. Di luar itu tidak ada. Ini yang kita rayakan di bulan Desember ini. Masa-masa Advent dan kisah Natal yang luar biasa. Allah menjadi manusia. Dikatakan di dalam hal ini
bahwa Allah yang memberikan ciptaan baru. Lihat, ada 3 kisah penciptaan. Sebenarnya dalam Alkitab hanya 1 kisah penciptaan. Dalam kisah penciptaan, manusia diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa. Tapi jatuh ke dalam dosa, lalu ditebus dengan air bah. Hanya Nuh, istrinya dan anak-anaknya dan menantunya yang hidup. Berkembang beranak pinak manusia ini. Toh lewat kisah penciptaan kedua, tanda kutip ya, jatuh ke dalam dosa. Dan kisah penciptaan yang ketiga, tanda kutip, Allah menjadi manusia, menebus dosa kita. Dia mati, dia bangkit, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan Yesus, Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kisah penciptaan yang ketiga. Inilah bagian hidup kita yang kedua. Persiapan menuju ke situ. Kita menantikan dengan perayaan-perayaan di bulan Desember ini. Menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Melawat kita. Tidak ada lagi isak tangis, tidak lagi penderitaan. Allah yang maha dahsyat dan kuasa. Bagaimana kita mengatasi persoalan hidup kita, Bapak Ibu? Lihat kisah Allah menjadi manusia yang dahsyat itu. Begitu luar biasa, menggantikan dirinya menjadi orang yang menanggung dosa. Kita yang penuh dengan dosa, dia yang tidak mengenal dosa, rela menjadi berdosa meskipun dia tidak berdosa. Kita mungkin belum sempurna mengenal dia, tapi dia yang mengatasi, memperlengkapi, mempersenjatai kita untuk beroleh hidup yang kekal. Ingat, Allah menjadi manusia artinya kehadiran Allah itu begitu dahsyat, full, tidak yang kurang dalam diri manusia. Dia yang mengatasi segala persoalan, setiap momen, setiap waktu, sampai ke ujung hidup manusia. Itulah yang kita alami sekarang ini. Bagaimana Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam ruang isi hati, ruang isi jiwa, ruang isi roh kita menyatu dengan Tuhan. Sehingga kita imun, kebal menghadapi segala masalah. Karena Allah yang mengatasi masalah, membawa hidup kita menuju kepada kebahagiaan. Ingat, Desember ini kita harus merayakan kebesaran, kedahsyatan, kekaguman Allah menjadi manusia mengatasi masalah kita. Selamat beraktivitas, selamat merasakan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita akan lebih tenang, lebih terkendali, penuh kasih, dan kita menyatu dengan Tuhan sehingga keegoan kita itu tidak berlaku lagi. Ketika kita hidup, Tuhan hidup dalam diri kita, maka kita dapat mengatakan kita menyangkal diri kita dan mengikut Tuhan, dan kita memasuki jalan-jalan rahasia Allah, dan karakter iman kita, pengharapan kita akan kuat, sangat kerasa, berasa sekali apa yang kita alami bersama Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak ada Allah lain. Engkaulah satu-satunya juru selamat mengatasi masalah manusia. Dan di bulan Desember ini kami merasakan momen-momen, kisah-kisah peristiwa Tuhan Yesus yang akan lahir dalam hati pikiran kami, meskipun secara sirkuler kami terus tiap tahun mengingat Natal, namun kami sesungguhnya sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kehadiran Tuhan dalam hidup kami membawa sukacita,
kepastian, keniscayaan, keselamatan, kedahsyatan Tuhan dalam mengatasi hidup kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan bangsa kami ini. Kami yakin dan percaya bersamamu kami beroleh pemulihan, beroleh kekuatan, dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang menyertai hidup kami hari ini sampai Tuhan melawat kami pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.